Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu Tis'un wa isrun. Soal yang ke-29. Hal yajuzu ono toh menang. As-su'alu Tis'un wa isrun. Soal yang ke-29. Hal yajuzu ono toh menang. Opo ayu sholia yen tawa sholat sapa wong jamaatan kale berjamaah fi masjidin ing dalam masjid sifatnya masjidin ba'idin kang adoh. Hal yajuzu ana temenang apa ayu sholia yen tawa sholat sapa wong jamaatan kale berjamaah fi masjidin ing dalam masjid sifatnya masjid ba'idin kang adoh. Sifatnya masjid maning kasuro kang akeh opo jamaatuhu jamaah masjid sing adoh. Lam yasma kang ora krungu sapa wong adzanahu ing adzane wong ing adzane masjid. Lam yasma kang ora krungu sapa wong adzanahu ing adzane masjid. Wa huwa utawi wong iku yasma krungu sapa wong adzanan ing adzan. Wa huwa wong iku yasma'u krungu sapa wong adanan ing adat min masjidin saking masjid sifatnya masjidin qoribin kang perak qalilin kang titik apa jamaatuhu jamaah masjid sifatnya masjid qoribin kang perak qalilin kang titik apa jamaatuhu jamaah masjid. Ada pertanyaan, apakah boleh makruh atau tidak kita itu jamaah ke masjid yang jauh, tapi masjid yang jauh itu jamaahnya banyak, makmumnya banyak, tapi kita tidak mendengar azan yang di masjid itu, padahal kita mendengar azan di masjid yang dekat, tapi yang dekat ini jamaahnya sedikit. Apakah kalau kita mengejar masjid yang jauh itu kita boleh apa enggak, makruh apa enggak? Jim jawabannya ya jusu wenang opo jamaah nang masjid sing adoh sing akeh jamaah walaupun ora krungu adzan. Ya juzu wenang opo jamaah wala yukrahu lan ora den makruhaken opo ayu sholia wala yukrahu lan ora den makruhaken opo ayu sholia yen to salat sapa wong jamaatan hale berjamaah fi masjidin ing dalam masjid sifatnya masjidin ba'idin kang adoh kasuro kang akeh opo jamaatuhu jamaah masjid ba'id ditolabil afdoli krono nyufrih perkara kang luwih utama ditolabil afdoli krono nyufrih perkara kang luwih utama karena jamaah dengan makmum yang banyak itu lebih utama daripada jamaah dengan makmum yang sedikit. Makanya ini boleh dan tidak makruh kita mencari masjid yang banyak jamaah. Kama kaya dene keterangan silema fi fatawi ing dalam kitab fatawi Ar-Romli fi fatawi Romli ing dalam kitab fatawine Imam Romli al-juz'a ing dalam juz al-awal kang awal Shahifah 301. Su'ila den takoni sapa Imam Romli den takoni ngaman saking wong seman sami akang midanget sapa man al-adzana ing adzan midanget adzan fi masjidin ing dalam masjid fadahaban nuli budal nuli lunga sapa man li yusalliya supaya salat sapa man di akhara kelawan masjid kang meneh krungu adzan nang masjid sing perak tapi malah lunga nang masjid sing adoh. Jama'atuhu utawi jamaah atau makmume masjid akhor iku aksaru luwih akeh pertanyaannya hal yukrahu anakah den makruhaken hal yukrahu anakah den makruhaken apa dihabuhu budalane man ilahi mari masjid akhor aula utawa ora makruh. Fa'ajaban ulil jawab sapa Imam Romli jawab bi annahu lawan terusnya kelakuan iku la yukrahu ora den makruhaken apa bihabuhu lungane wong atau budalane wong sifate bihab al-madul kamis dan tutur disaihi krono
usahane man fitahsil afdoli ing dalam ngasilaken keutamaan. Bisa ihi krono usahane man li fitahsil afdoli ing dalam ngasilaken keutamaan. Jadi jawabannya boleh dan tidak makruh karena yang lebih utama jamaah di masjid yang banyak makmumnya, walaupun jauh, walaupun tidak mendengar azan. Soal yang ke-30, idza faragha al-ma'mum min at-tasyahhudil awal. Idza faragha dalam nalikane rampung, sapa sing rampung al-ma'mum makmum rampung dari apa min at-tasyahhud saking maca tasyahud, sifat tasyahud al-awal kang pertama. Qabla imamihi ing dalem sadurunge macane imame makmum. Ing dalam sadurunge macane imame makmum. Ketika seorang makmum sudah selesai membaca tasyahud, terus imamnya belum selesai membaca tasyahud awal. Pertanyaannya, hal yusanu anakah den sunatakan lahu kadue makmum opo al-yusagil. Langsung pertanyaannya, fahal yusanu anakah den sunatakan lahu kadue makmum opo ayastagila yento nunggulakan atau menyibukkan sopo makmum. Ayastaghilo yen ton nungkulaken atau menyibukkan sapa wong sapa makmum bidunga iklawan bunga au bisolati utawa kelawan maca sholawat ala ali atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan ketika seorang makmum ini di jamaah, makmumnya sudah selesai membaca tahiyat awal ini pada rakaat yang kedua, tapi imamnya belum selesai, sehingga si makmum ini menunggu imamnya selesai terus berdiri. Terus apa yang paling baik dilakukan oleh seorang makmum? Ataukah membaca doa sambil menunggu imamnya selesai, atau membaca sholawat terhadap keluarganya Nabi Allahumma sholli ala Muhammad? Itu kan tahiyat awal kan sama situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Dalam tahiyat awal sunnah membaca sholawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, sunnahnya sampai situ. Wa ala ali makruh. Kalau dalam tahiyat awal, sholat Nabi itu sunnah. Kalau dalam tahiyat akhir, sholat Nabi itu wajib atau rukun. Tapi kalau dalam tahiyat awal, sholawat kepada keluarga Nabi makruh. Pada tahiyat akhir, sholawat kepada keluarga Nabi sunnah. Itu bedanya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh seorang makmum jika seorang makmum ini sudah selesai tahiyat awal, imamnya belum? Apa dia harusnya baiknya berdoa atau membaca selawatan ali keluarga Nabi? Jawabannya yusanu dan sunahakan lahu kadue makmum apa ayastaghila yanto ketumpul atau tersibukkan sopo makmum bidunga iklawan dunga labi sholati orang ketumpul kelawan maca selawat ala nabi al ali ngatasé keluargane Kanjeng Nabi. Kenapa tidak usah membaca selawat? Di annaha rahmatullah selawat, membaca selawat kepada Ali pada tahiyat awal iku makruhatun dan makruhakan fi tasyahudil awal ing dalam tahiyat awal. Karena pada jenis keterangan fil fatawi ing dalam kitab fatawi al fiqhiyah al kubro juz a ing dalam juz al awal sahifah 142. Wakadalan iku kaya mengkono yusan ayastaghila. Iku kaya mengkono yusanu ayastaghila idza faragha utai dawuh idza faragha. Maknane idza faragha ing dalam nalikane rampung sapa makmum minat tasyahudi saking maca tasyahud al awal kang awal qabla imamihi ing dalam sadurunge rampunge imam maca tasyahud awal. Sadurunge rampunge imam makmum maca tasyahud awal. Fa innahu maqatun sunne kelakuan iku yusanu den sunahaken lahu kadue makmum apa sing yusanu apa sing den sunahaken ayastaghila yen to ketumpul sapa makmum tersibukkan sapa makmum sibuk dengan apa biduna iklawan donga kelawan donga apa bae labis sholati ora kelawan maca sholawat alam ali ngatasé keluarga Kanjeng Nabi. Kenapa tidak usah membaca sholawat? Li annaha kana mustune sholawat Nabi iku makruhatun makruh makruh kita syahudul awal ing dalam asyahud awal. Di anna fiha kana mustune iku tetap ing dalam sholawat
Di anafiha rono iku tetep ing dalam sholawat naklu rukmin utawi nakla, ini isimnya ini khobarnya didahulukan, isimnya di belakang khobar. Li anafiha rono temen setuhune iku tetep ing dalam sholawat atau sholawat alif nakla rukmin ono mindah rukun, isimnya langsung nakla rukmin ono mindah rukun sifatnya kaul rukmin kauliyin kang bangsa perkataan ala kaulin ing atase kaul kang meneh wa huwa utai naklu rukmin kaulin ala kaulin memindah rukun satu rukun perkataan terhadap rukun yang lain wa huwa utai naklu rukmin iku mubtilun perkara kang batalaken ala kaulin atase kaul kang siji ala kaulin atase kaul kang siji. Kenapa dimakruhkan membaca sholawat Ali, sholawat keluarga Nabi pada tasyahud awal? Kenapa? Karena sesungguhnya seperti meminjam hukum kalau disini. Kita syahudi li anna sholat li anna fiha naqlu rukni qaulin ala qaulin wa huwa mubtilun ala qaulin. Membaca sholawat Nabi membaca sholawat Ali tahiyat awal itu makruh. Tapi kalau membaca sholawat Ali di tasyahud akhir sunnah. Itu makanya kalau imamnya belum selesai membaca tahiyat, itu kita disunahkan untuk sibuk dengan berdoa, tidak membaca sholawat. Doa apa saja. Pertanyaan ke-31. Hal yasifu ono toh sah opo al-iktida'u manut bil imami kelawan imam sifatnya imam adharo kang moco idhar sopo imam anuna imun sifatnya nun al-madhomatu kang idhom sebenarnya nun idhom tapi dibaca idhar nang imam. Bagaimana hukumnya makmum kepada imam yang membaca Allah pada lafal Allah fi alla ilaha illallah ing dalam lafal alla ilaha illallah awit tanwina utawa maca tanwin sapa imam al-mudghama ing lafal kang den idgham fi Muhammadan ing dalam lafal Muhammadan maca tanwin harusnya diidgham karena tanwin bertemu ro itu seperti mati bertemu harusnya Muhammadan Rasul Muhammadar Rasulullah harusnya Muhammadar Rasulullah tapi Muhammadar Rasulullah dibaca Muhammadar Rasulullah. Bagaimana ini? Awit tanwina utawa maca tanwin al-mudghama ing perkara kang kudune den idgham fi Muhammadar Rasulullah ing dalam lafal Muhammadar Rasulullah harusnya Muhammadar Rasulullah malah Muhammadar Rasulullah. Jim jawabe, apakah sah? Jim jawabe yasifu tetap sah. Opo iktida. Jim jawabe yasifu tetap sah. Opo iktida. Kenapa di opo al iktida? Di anahu ta'atun musuhnya idhar diwaca tanwin harusnya idhar. Harusnya idhar. Di anahu ta'atun musuhnya idhar maca tanwin apa tanwin maca idhar. Sing harusnya di idgham malah dilihat, sing harusnya di idgham malah ditanwin. Ya ada orang seluruhnya malik-malik itu layak dulu orang melarati, tidak berbahaya dalam sholat. Iku layak dulu orang melarati ala muktamadi menurut pendapat yang muktamad. Karena menurut pendapat yang muktamad itu tidak berbahaya karena mungkin atau orang yang mencacatkan Fatihah itu ada yang mungkin itu semuanya haram, tapi haramnya ada yang sampai membatalkan sholat, ada yang tidak sampai. Mungkin itu ada yang mungkin itu mencacat bacaan sholat, mencacat bacaan Fatihah misalnya. Ada yang mungkin semuanya haram, tapi ada yang sampai membatalkan sholat, ada yang tidak sampai membatalkan sholat. Yang mungkin yang membatalkan sholat itu mungkin yang sampai merubah makna, baca surat Al-Fatihah tapi sampai maknanya berubah. Kalau ini kan tidak merubah makna, tapi hanya membacanya kurang pas. Harusnya Muhammadan dibaca Muhammadan.
itu tidak mengubah makna. Kecuali kalau kayak apa iya tapi dibaca iya itu merubah makna, berarti membatalkan sholat. Karena mungkin semuanya haram, tapi yang membatalkan mungkin yang sampai merubah makna. Kalau mungkin tidak merubah makna, soalnya tidak batal tapi tetap haram. Haramnya karena tidak membaca suratnya sesuai aturan. Yasifu tetap sah di annahu kalau mustahune bolak balik maca idhar dan idham iku la yaduru orang larati opo maca idhar pada nuncing idham ala muktamadi membuat kaul si muktamad. Ini menurut kaul yang muktamad, tapi ada saja yang berpendapat itu tetap batal, ada tapi lebih kuat yang muktamad, lebih kuat yang sah, masih tetap sah. Kama pada dari keterangan ini Hayati Zain yang dalam kitab Nihayati Zain Sohifah 71. Walau adharo lamun moco idhar sopo imam sopo wong anu naimun, boleh imam boleh wong anu naimun sifatnya nun al-mudghomata kabden itu kok fi alla ilaha illallah ing dalam lafal alla ilaha illallah awitan mina utawa maca tanwin sapa wong al-mudghoma kang itu fi Muhammadar Rasulullah ing dalam lafal Muhammadar Rasulullah. Jabel lau adharo lam yadurru mongko ora melarati ora bahaya apa maca idhar aring mudghom maca tanwin aring sing diidgham. Lam yadurru orang melarati apa maca idhar pada nun yang diidgham maca tanwin pada lafal yang diidgham. Alam mutanadi mumbuhe kaul mutanadi di anahu kaul temustuhune maca idhar pada nun yang diidgham iku lam yuskit orang guguraken apa maca idhar al-nun sing diidgham harfan ing huruf, karena itu tidak menghilangkan huruf atau menambah huruf. Kalau menghilangkan huruf bisa merubah mana, kayak iyaka. Kalau dibaca iyaka tidak ada tasjidnya, berarti menghilangkan satu ya. Karena kalau tasjid itu berarti hurufnya dihilangkan satu, berubah maknanya, maka sholatnya batal. Tapi kalau mungkin merusak bacaan tapi tidak sampai menghilangkan huruf atau tidak sampai merubah maknanya, sholatnya tetap sah, tapi haram.